Salam puji nama Tuhan. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam acara Gemar. Bersama dengan kami berdua, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kuasa lawatan Allah melalui ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah dan melawat setiap kami dimanapun kami pergi dan berada. Dimanapun kami menonton acara ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sertai pimpin ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, Kau kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan,
bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini Tuhan kami menikmati lawatan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya jadi pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu Tuhan. Kami dapat menjadi terang yang bercahaya di setiap tempat kami tinggal Tuhan, dimanapun kami berada. Kami dapat bersinar bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberikan hikmat kebijaksanaan, mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan, Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang akan disampaikan nanti Tuhan, itu adalah isi hati yang ingin Engkau sampaikan terhadap kami Tuhan, agar kami berubah menjadi semakin baik dan bertumbuh lebih baik lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat acara Gemar Rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup ya, saat ini kita masih ada, kita bernafas, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sebagai orang-orang percaya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam kasih. Ya. Rasul Paulus memberikan sebuah pemahaman yang dalam tentang bagaimana kita hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal hidup dalam kasih. Nah, sebagaimana nats di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang percaya atau orang Kristen paham bagaimana orang hidup dalam kasih. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ini ya, pasal ini Rasul Paulus memberikan penjelasan secara gamblang, secara terbuka bagaimana orang-orang percaya harus hidup di dalam kasih. Karena itu ada ciri-ciri yang Rasul Paulus kemukakan ketika orang percaya hidup di dalam kasih. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21 saya akan membacakannya. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis pembahasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus memberikan ciri-ciri bagaimana hidup di dalam kasih. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya hidup di dalam kasih. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita tidak akan membahas semuanya dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21 tadi, tetapi kita akan fokus pada ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kasih yang terwujud dalam sikap hidup atau budaya menghormati orang lain pada masa kini, pada zaman ini mulai menipis. Ya, semua orang teracuni dengan kebutuhan untuk dihormati. Akibatnya orientasi orang, ya, orientasi hidup lebih kepada bagaimana agar saya dihormati orang lain, bagaimana agar saya dihargai oleh orang lain. Itu orientasinya. Karena itu keinginan untuk dihormati orang lain ini semakin membutakan diri kita, ya, sehingga segala cara ditempuh. Ada yang menyebar uang, ya, supaya dapat dihormati. Ada yang gila kedudukan, mencari harta kekayaan supaya mendapat kehormatan. Ada pula yang menampilkan pencitraan diri, ya. Ada yang menampilkan citra diri yang palsu. Sekali lagi untuk apa? Untuk supaya dihormati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang baru diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana cara kita seharusnya menghormati orang lain. Bagaimana caranya? Pertama, Rasul Paulus memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa menghormati orang lain haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi dari dalam diri kita. Ya, artinya kita harus memiliki hidup atau memiliki gaya hidup yang suka menghormati orang lain. Suka menghormati orang lain. Nah, dalam kata suka menghormati orang lain berarti kita sendiri yang mendorong, ya. Kita sendiri yang membuat kita suka, mau untuk menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain adalah ketika kita mampu memposisikan atau mendudukan orang lain itu sama pentingnya dengan diri kita sendiri. Ya. Ketika kita merasa diri kita penting, ketika merasa diri kita berharga, ya, orang lain pun, ya, kita juga harus sadar bahwa orang lain pun ingin dihargai, ingin dianggap dirinya berharga, gitu ya. Sehingga ketika kita memahami betapa penting kita memposisikan orang lain pada posisinya, pada posisi yang sama dengan kita yang ingin dihargai, maka membudayakan atau memiliki gaya hidup untuk suka menghargai orang lain ini bukan hal yang sulit, gitu ya. Karena kita tahu posisi kita tahu keinginan kita, kemauan kita untuk dihargai, orang lain pun menginginkan hal yang sama. Biasakanlah untuk hidup suka menghormati orang lain. Bagaimana dengan kita? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini saya sudah memiliki gaya hidup, cara hidup yang suka menghormati orang lain, atau kita masih suka untuk dihormati orang lain? Rasul Paulus memberikan pemahaman yang
secara mendalam bahwa menghormati orang lain itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, Paulus memberikan satu pembelajaran yang lain bahwa menghormati orang lain tidak ada batasan usia. Maksudnya bahwa kata batasan usia adalah semua orang wajib saling menghormati. Wajib saling menghormati. Sebuah keharusan setiap orang tanpa batasan usia harus saling menghormati. Jadi orang yang tua, orang yang muda, anak-anak harus membudayakan sikap saling menghormati ini. Jangan orang tua merasa dirinya tua, maunya dihormati terus, tetapi tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih muda. Kamu hanya bau kencur gitu ya, kamu belum tahu apa-apa. Sehingga kita orang-orang tua atau kita menyepelekan orang yang lebih muda gitu. Atau orang yang lebih muda menganggap saya kan lebih muda, seharusnya kamu yang lebih tua mencontohkan bagaimana menghormati orang lain gitu ya. Rasul Paulus memberikan pemahaman bahwa menghormati itu tidak ada batasan usia, itu semuanya baik tua, muda, anak-anak itu harus membudayakan bagaimana hidup saling menghormati. Lalu bagaimana keadaan dunia yang memiliki stigma berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda? Dunia menganggap bahwa orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Jadi orang yang memiliki pangkat lebih tinggi harus lebih dihormati daripada orang biasa. Orang yang lebih terpandang harus mendapat kedudukan yang tinggi, posisi yang bagus gitu ya. Kita hormati, kita hargai. Tetapi ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan bahwa saling menghormati tidak dibatasi oleh usia. Semua orang yang mengenal Tuhan, semua orang yang mau berbeda dengan dunia ini, yang mau hidup dalam kasih harus memiliki sikap saling menghormati. Kemudian yang ketiga, kita lanjut bahwa menghormati orang lain itu tidak ada hierarki atau urutannya. Ya, tidak ada hierarki atau urutannya. Maksudnya begini, setiap orang siapapun itu, baik itu orang terpandang maupun tidak terpandang, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik dia muda ataupun tua, baik itu jemaat dengan pendeta, baik itu guru dengan murid, atau baik itu atasan dengan bawahan gitu, semuanya harus saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-10 tadi, ya dikatakan ayat yang ke-10 tadi, bahwa ayat yang terakhir, saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Jadi berlomba-lomba untuk siapa yang lebih dulu memberi hormat. Tetapi kadangkala ketika kita merasa bahwa diri kita terpandang gitu ya, merasa bahwa diri kita lebih kaya gitu ya, kita merasa bahwa ketika ada orang yang memberi hormat kepada kita, mungkin yang lebih miskin atau lebih tidak terpandang, yang dihormati atau yang lebih kaya atau yang lebih terpandang mulai punya mindset yang berbeda. Oh, dia menghormati saya karena ada maksudnya, ada motivasinya. Mungkin dia mau minta bantuan kepada saya, mungkin dia mau dapat berkat daripada saya gitu ya. Banyak orang berpikiran begitu, sehingga ketika ada orang yang menghormati orang yang kedudukannya lebih rendah atau punya jabatan lebih di bawah gitu ya, orang yang lebih di atas ini merasa bahwa nggak berarti gitu ya. Padahal tidak semua orang miskin, tidak semua orang yang di bawah itu mengharapkan balasan itu. Tidak semua ketika menghormati orang yang lebih kaya atau lebih terpandang itu memiliki satu motivasi yang salah, yang tadi mungkin perlu minta bantuan, mungkin minta ini gitu, mungkin supaya dapat ini. Tidak semua seperti itu ya. Karena itu, nah, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tahu bahwa posisi kita harus tahu memposisikan orang lain juga gitu ya. Ketika Tuhan memandang kita berharga, Tuhan memandang bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang di luar sana pun adalah berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun posisinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, semuanya punya kedudukan yang sama di mata Tuhan. Bagaimana kita hidup akhir-akhir ini? Apakah kita mengikuti cara-cara dunia? Stigma-stigma yang ada di dunia ini,
Ataukah kita sudah mulai menyadari bahwa oh iya ya, selama ini saya hidup dengan stigma dunia, dengan pemahaman yang dunia berikan. Ketika kita masih punya pemahaman itu, malam hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang di rumah, tetapi untuk diri saya sendiri pun malam hari ini diingatkan bahwa saya harus punya gaya hidup, saya harus punya pola hidup, suka untuk menghormati orang lain. Saya juga harus tidak menganggap bahwa ketika saya menjadi seorang guru, murid-murid saya harus menaruh hormat, tetapi saya tidak memperlakukan rasa hormat kepada murid-murid saya. Ya. Atau kita juga merasa bahwa saya lebih hebat daripada orang yang memberi hormat kepada saya. Karena itu saya tidak perlu memberi hormat kepada dia, kepada mereka gitu ya. Tidak seperti itu. Karena itu mari kita rubah cara pandang kita ya. Mari kita rubah mindset kita, mari kita merubah pemahaman kita. Ketika kita ingin menjadi berbeda, tidak serupa dengan dunia ini, yaitu hidup di dalam kasih dengan saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti saling mendahului itu berarti berlomba. Perlombaan yang aneh gitu ya. Kita mendahului yang tua, berlari-lari, atau dalam arti kita mengejar bagaimana saya bisa menghormati orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda juga memiliki semangat untuk bagaimana saya bisa menghormati lebih dulu kepada orang yang lebih tua. Bukankah ini sebuah keadaan, sebuah suasana yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Tidak lagi memandang bahwa saya lebih kaya, lebih miskin gitu ya. Tidak merasa saya lebih hebat dengan tidak hebat lagi gitu. Ketika bertemu di gereja, oh shalom, selamat pagi. Tidak perlu kita menunggu, dia nggak berharga, nggak perlulah saya kasih beri hormat. Tidak seperti itu lagi. Kita bisa memberikan salam, memberikan senyum gitu ya. Itu cara kita memberi hormat kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sebagai manusia yang hidup dalam kasih, ya, kehormatan bukan lagi sebuah tujuan atau orientasi hidup. Ya, kehormatan dan kemuliaan hanya layak untuk Tuhan. Ya, hanya layak diperuntukkan untuk Tuhan. Tetapi tugas kita, tugas yang harus kita emban adalah selama kita masih hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa hidup saling menghargai, bagaimana cara kita saling mendahului dalam memberi hormat, sehingga keharmonisan dalam hidup ini terjaga, sehingga keluarga Tuhan khususnya dalam ruang lingkup gereja, dalam ruang lingkup jemaat terjalin dengan harmonis. Tidak ada lagi merasa saya minder gereja di sini karena orang-orangnya seperti ini gitu ya. Saya tidak merasa damai sejahtera bergereja di sini karena mereka hanya menghormati orang-orang yang lebih mampu, hanya menghormati orang-orang yang lebih kaya. Jadi saya tidak mau gereja di situ. Tidak ada lagi hal-hal itu terdapat di dalam gereja Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara tentang GBI Efrata itu orang-orangnya ramah. Jadi saya merasa ketika saya masuk saya diterima. Itu yang seharusnya kita kembangkan, itu yang harusnya kita bangun dari sekarang gitu ya. Merasa diterima, merasa diperlakukan dengan benar, merasa diperlakukan dengan baik. Itulah yang seharusnya kita terus upayakan dalam hidup orang percaya. Dan ingat bahwa kemuliaan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita kembali gitu ya. Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lewat Gemar Rohani malam hari ini kita sudah diingatkan, kita sudah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Jika ada yang tersinggung berarti puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Jika ada yang dikuatkan berarti harus lebih lagi bagaimana kita bisa hidup, punya gaya hidup untuk saling menghormati itu. Supaya keluarga Tuhan, GBI Efrata maupun gereja-gereja Tuhan hidup di dalam kasih, hidup untuk saling menghargai. Saya percaya kerukunan diawali dengan bagaimana kita menghargai, dan berkat Tuhan itu tercurah ketika kerukunan itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang hidup
mengandalkan, hidup di dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Biarlah kita menjadi berubah dan bertumbuh menjadi semakin baik. Saat ini kita akan menutup ibadah kita angkat satu pujian saat yang lainnya. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang acara Gemar Rohani malam hari ini. Kami percaya semua kami yang mendengarkan acara ini diberkati oleh Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Cara pandang kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri acara Gemar Rohani malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian Gemar Rohani malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.